Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamar al-wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, wabil khusus para habaib, anak cucu keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah kita, wabil khusus Al-Habib Yusuf bin Husin As-Segaf, wal Habib Alwi bin Syihab, wal Habib Muhammad As-Segaf, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah mudah-mudahan kedatangan beliau menambah keberkahan dalam majlis pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya taati dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Kiai Haji Baban, matanallahu biduli hayati. Amin. Kita doakan dia panjang umur. Amin. Sehat afiat. Amin. Dan ditambah-tambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para santri-santri pesantren Darul Ibtidah, kita doakan mudah-mudahan yang keluar dari pesantren ini adalah calon-calon ulama. Amin. Dan insya Allah menjadi calon-calon waliannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati panitia Tahun Baru Islam. Ini kan tahun baru sudah ya. Malam ini kita menghadapi tahun baru. Insya Allah dengan berkah usaha antum, Allah balas kebaikan antum, Allah mudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati pejabat, para pejabat baik sipil maupun militer, dan juga Bapak Lurah. Ada Bapak Lurahnya? Tidak ada. Bapak RW? Ada. Bapak RT? Ada. Wadah semua ya. Yang atas nggak ada. Bapak lurahnya kan nggak ada, apalagi camatnya ya. Ya, mudah-mudahan semuanya insya Allah kita juga doakan mudah-mudahan tambah derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati banyak sekali nih bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Malam hari ini malam tahun baru, jangan kalah dengan tahun baru Masehi. Ya, ini luar biasa ini. Kalau kita biasanya yang kita ramaikan ini tahun Masehi, tapi ini tahun Hijriah, identitas kita. Kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, maka jangan hafal Masehi saja, harus hafal Hijriah. Coba sih saya tanya, ini bulan apa ini? Muharram. Setelah Muharram? Setelah Safar? Apa? Gak ada Maulud, gak ada Pak. Rabiul Awal. Rabiul? Setelah Rabiul Awal? Rabiul Tsani. Setelah itu? Apa? Kebablas ini. Jumadil Awal. Setelah apa? Setelah Jumadil Awal? Terus? Rajab. Syaban. Setelah Ramadan apa?
ingat Syawalnya saja ya. Karena lebaran ini ya. Setelah Syawal apa ini? Harus hafal ini. Ini harus hafal kan disebut dalam Al-Qur'an ini. Apa? Betul? Setelah Dzulqa'dah? Berarti kemarin dapat daging banyak ini ya. Kurang korban berarti. Apanya Dzulhijjah aja dia ini. Lebaran apa? Haji saja. Setelah Dzulhijjah? Apa? Loh ini mau apa ini? Masya Allah. Mulai besok dihafalkan ya. Karena identitas kita ini harus hafal. Bukan dilarang mengingat bulan Masehi. Kalau Masehi hafal bener ya. Apalagi pegawai negeri hafal ya. Udah tanggal-tanggal tua ingat dia paling hafal. Bentar lagi Beb Agustus gajian lagi kan gitu. Tapi harus diingat. Mudah-mudahan tahun baru ini membawa keberkahan bagi kita. Amin ya Rabbal. Maka alhamdulillah puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita berkumpul bersama dalam acara yang banyak sekali. Tasyakuran ya, pesantren, terus santunan anak yatim, sekaligus memperingati tahun baru Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah-tambah kenikmatan kepada kita. Dan insya Allah kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bubar kita ini, dosa-dosa kita diangkat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan salawat serta salam kepada Nabi Yuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insya Allah dengannya kita semuanya diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapat syafaatul ummah. Amin. Masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan ini dipandang oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang rezekinya kurang luas, mudah-mudahan malam hari ini Allah bukakan rahmat, kita semuanya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit insya Allah jadi afiat, sembuh, sehat. Amin ya Rabbal. Dan yang belum punya jodoh, ada yang belum punya jodoh ini? Belum punya jodoh? Banyak. Ini akhir zaman nih, cepat-cepat kawin, mau kiamat. Mau nunggu apa? Hah? Kalau yang perempuan jangan pilih-pilih, yang penting soleh, santri, wah bagus. Yang laki-laki juga begitu, dari yang santriwati ya. Supaya apa? Kalau sama-sama santri, insya Allah mengerti akan syariatnya Allah, maka keluarganya akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Dan yang sudah kawin banyak yang sudah kawin. Mudah-mudahan jangan kawin lagi. Banyak wanita di sini takut saya, jadi ibunya taruh belakang jadi. Biasanya saya doakan kawin lagi, saya nggak berani malam hari ini. Karena banyak wanitanya. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa malam hari ini kita berkumpul memperingati tahun baru Islam? Ada apa? Otomatis kalau kita cerita tahun Hijriah pasti ingat hijrahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun baru ini luar biasa, Pak. Jangan dianggap enteng, bukan seperti tahun-tahun Masehi. Ya. Ini tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita saja. Boleh cerita ini?
Tapi 2 jam 3 jam kuat. Biasanya bubar jam berapa sih ini? Jam berapa? Jam 1. Terlalu malam ini, sampai sahur akhirnya ya. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini ada kaitannya yang luar biasa, di mana pada malam hari ini kita peringati adalah tahun hijrah, di mana hijrahnya Nabi ini adalah pedoman bagi kita, kemenangan bagi kaum muslimin, sehingga apa? Kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah karena berkah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin, kalau cerita hijrahnya Nabi itu bukan seperti kita hadirin. Hijrahnya Nabi itu perginya Nabi dari Mekah ke Madinah, benar, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisi waktu itu Nabi dalam keadaan diancam, dibunuh dan diusir dari kota Mekah. Maka diceritakan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dengan berat hati meninggalkan kota Mekah. Tetapi tidak gampang hadirin. Nabi Muhammad ini terkenal seorang al-amin. Ketika ada perintah hijrah, Rasulullah nggak langsung serta-merta berangkat ke kota Madinah, atau waktu itu dianggap bukan Madinah, Yatrib. Jadi di sejarah mengatakan belum ada Madinah itu, Yatrib. Baru setelah Nabi sampai di sana diganti dengan Madinah. Kenapa? Yatrib ini aslinya kalau bahasa Arab itu maknanya adalah kota cacian, saling benci membenci, karena di situ ada 2 kelompok kaum yang setiap hari senang perang. Bukan senang duel saja, perang pakai pedang, Pak. Ini kaum ini namanya kaum Aus dan Khazraj. Nanti saya ceritakan bagaimana kaum Aus dan Khazraj ini. Sabar saja dulu ya. Akhirnya Nabi ini karena al-amin, Nabi tidak bisa langsung pergi hijrah ke Madinah, tetapi dia ada titipan-titipan dari orang Quraisy. Meskipun orang Quraisy ini kafir, ya, kalau titip uang itu kepada Nabi Muhammad SAW, titip perhiasan kepada Rasul Muhammad SAW, maka Rasulullah harus menyelesaikan itu dengan menunjuk Imam Ali karramallahu wajhah. Rasulullah berkehendak supaya hijrah ini nggak perlu banyak orang. Kenapa? Kalau banyak orang pasti gampang dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka secara singkat, setelah Rasulullah membagikan haknya orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, maka Rasulullah berangkat di malam hari bersama bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan sahabat Zubair dan Asma radhiyallahu anha. Tahu Asma, Bu? Siti Asma tahu nggak? Jangan baca novel saja, Bu. Cerita Nabi ini penting. Siapa Siti Asma ini? Siti Asma ini adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Rasulullah waktu berangkat ini meninggalkan kota Mekah ini dikawal oleh Zubair dan Siti Asma. Kalau perlu dicatat malam hari ini. Iya. Nanti tahun depan lagi cerita lagi, tambah pengetahuan. Karena tidak mungkin kita cinta kepada seseorang nggak tahu asal usulnya. Anda cinta sama artis, tahu kan? Wah, ini artis laki-laki nih, istrinya ini. Pasti kita tahu, profilnya tahu. Ya, Bu, biasanya ibu apa ini? Artis-artis ini ya. Tapi kalau urusannya Rasulullah, urusannya Sayyidina Abu Bakar, kita nggak pernah ingin tahu. Ini anehnya kemunduran bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan kita yang di sini ingin mengetahui sejarah Nabi Muhammad dan tambah cinta dengan Nabi Muhammad, berikut keluarga Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Maka sebelum keluar, Rasulullah titip kepada Imam Ali, ya Ali, kamu tidur di tempat saya biasanya tidur. Maka
sebelum Rasulullah waktu itu malam keluar, ini pemuda-pemuda kaum Quraisy ini nggak satu orang atau satu kampung. Ini kampung apa namanya ini? Apa? Bandar Peti. Kalau Bandar Peti ini ribut, misalkan tawuran Pak, ya tawur. Ini nggak satu musuhnya, banyak. Sebelah kampungnya juga ikut tawur, sebelahnya juga ikut mengepung. Jadi kenapa? Karena mereka takut kalau satu kelompok saja waktu itu hukumnya akan mendapatkan denda. Maka dipilih oleh Abu Jahal pemuda-pemuda dari banyak kaum untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika malam mereka menunggu Rasulullah keluar hendak dibunuh, tapi Allah berkehendak lain. Dijelaskan bahwa Allah membutakan, menulikan mereka sehingga mereka tertidur waktu itu, sehingga Rasulullah aman keluar dari rumah itu. Tetapi Rasulullah tidak langsung keluar. Sumum bukmum umyun fahum yubsirun. Mereka buta, mereka tuli dan tidak bisa melihat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Nabi Muhammad ingin mencoba kekuasaan Allah, maka mengambil pasir sedikit, diambil Pak, diberikan kepada orang-orang yang mau membunuh tadi, dibawa ditaburkan ke mukanya, mereka tetap tidak sadar dalam keadaan tidur. Hadirin kaum muslimin, singkat sampai di perjalanan Rasulullah berhenti dulu di gua di Jabal Nur. Ada namanya Jabal Nur. Ada yang sudah pernah umroh tahu Jabal Nur? Kalau yang biasanya umroh tahu ini. Setinggi apa Jabal Nur ini? Di Jabal Nur itu tinggi sekali. Anda bayangkan ya, itu perjalanan kalau kita tempuh sekarang mungkin kita nggak kuat, berjam-jam untuk sampai kepada puncak Jabal Nur tadi. Di Jabal Nur tadi ada satu gua, namanya Gua Sur. Jadi kenapa dipanggil Gua Sur? Karena ke gua tadi seperti kepalanya sapi. Maka di waktu itu orang-orang mengatakan, mengistilahkan bahwa gua itu adalah Gua Sur. Maka sebelum Rasulullah masuk, karena ini gua Pak, gua ini biasanya kan banyak binatang, kalau jengking, ular, kan begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat Nabi yang cinta kepada Nabi ini, mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jangan masuk dulu, biar saya yang masuk dulu, untuk saya lihat apa yang ada di dalam gua tadi. Maka dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar ketika masuk banyak lubang-lubang, yang mana lubang tadi adalah lubangnya ular. Ini ceritanya lengkap Pak, sejarah ini. Biar kita tahu kenapa sampai kita peringati malam hari ini tahun baru Hijriah ini. Maka dilihat begitu banyak lubang, maka Sayyidina Abu Bakar menyobek bajunya, menyobek serganya untuk menutup lubang-lubang ular. Setelah ditutup semuanya, tinggal satu, ada lubang yang tidak cukup Sayyidina Abu Bakar untuk menutup lubang tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar dalam hatinya mengatakan, biar yang satu ini, lubang ini akan saya tutup dengan kaki saya. Maka sudah diamankan, maka Rasulullah masuk bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, orang Quraisy ketika Rasulullah sudah sampai, mereka baru terbangun, kaget, masuk ke rumah Rasul, dilihat ada yang tidur bertutupan selimut, maka hendak dibedah, dilihat dulu siapa ya. Maka ketika dibuka, ternyata Imam Ali karramallahu wajhah. Maka mereka cepat-cepat mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, di dalam sejarah kaum Quraisy ini punya ilmu yang sekarang tidak ada. Yang kalau sekarang ada, wah hebat ini ilmu ini. Tapi ilmu sudah ditarik oleh Allah. Apa nama ilmu ini? Ilmu tatabul asar. Apa? Tatabul asar. Tatabul asar ini Pak, ilmu yang bisa melihat langkah, bekas langkah manusia. Jadi kalau meskipun langkahnya tadi sudah setahun, tahu ini langkahnya ke bapak ini lewat sini, tahu. Misalkan duduk di sini, ini kok anget ini. Oh,
tahun kemarin ada Habib Ganteng yang duduk di sini. Ini ada begitu. Ini ilmu tatabul asar. Dan hebatnya, Anda sembunyi dimanapun pasti ketahuan, Pak. Sampai-sampai dikatakan saking hebatnya, di dalam batu pun kalau orang sudah alim istilahnya dalam ilmu tatabul asar pasti ketahuan. Ini kalau sekarang ada, Pak, yang pasti dipakai oleh polisi. Iya kan? Ngejar korupsi, ngejar maling, paling cepat itu ya. Kan sekarang banyak yang sembunyi itu ya. Gak usah sembunyi, ketahuan. Kalau orang sudah pintar tatabul asar, gak usah pakai dicari, ketahuan dari langkahnya saja. Ini sampai di situ. Ini ilmu tidak ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka mengejar, karena tahu mereka bawa orang-orang alim yang mengerti tatabul asar tadi, mengetahui bahwa Rasulullah berjalan di sini dan masuk naik ke Jabal Nur. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tenang di gua, Sayyidina Abu Bakar mulai ketakutan. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sudah menuju ke Jabal Nur. Maka Sayyidina Abu Bakar terlihat hatinya gelisah, wajahnya pucat. Apa kata Rasulullah? Ma bika ya Abu Bakar. Ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Kenapa Anda takut? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka ini mengintip, in ahaduhum, kata dia, yaron, kata dia, melihat kita dari mereka, pasti kita akan terbunuh. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga gua tadi seakan-akan belum pernah dimasuki manusia. Allah berikan seperti laba-laba begitu, serta burung merpati yang duduk santai. Maka ketika dilihat begitu, Abu Jahal mengatakan, kamu salah ini. Tidak di sini Rasulullah. Tapi mereka ngotot, tidak. Kalau Rasulullah pasti masuk di dalam sini. Kalau tidak, Rasulullah atau Muhammad ditelan bumi atau diangkat ke langit. Karena apa? Karena mereka alim dalam tatabul asar. Tapi Allah punya kuasa, diberikan seperti itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad selamat. Dan diceritakan Nabi Muhammad SAW ini di Gua Sur ini selama 3 hari 3 malam. Maka Sayyidah Asma yang saya ceritakan tadi, Sayyidatuna Asma tadi bertugas apa? Bertugas mengantarkan makan setiap malam kepada Nabi. Dan di dalam sejarah, Sayyidah Asma ini dalam keadaan hamil tua 9 bulan naik ke dalam gunung tadi. Ini cintanya Sayyidatuna Asma kepada Nabi Muhammad, kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Anda bayangkan, Bu, kalau sudah hamil tua ya, jalan jauh aja nggak mungkin. Ini nggak naik gunung, Pak. Demi apa? Demi cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah sudah santai, maka Rasulullah hendak istirahat. Diceritakan waktu itu Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalau heran saya, ada yang gak senang sama Sayyidina Abu Bakar, maka kita penggal saja pahanya. Karena apa? Karena wajah suci, kepala suci Nabi Muhammad pernah tidur di pahanya Nabi Muhammad, ketika tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka tadi saya katakan ada satu lubang yang tidak ditutup. Oh, Masya Allah. Saya lanjutkan nih. Lanjut. Waktu itu ketika Rasulullah tidur, kaki Sayyidina Abu Bakar tadi menutup lubang yang belum ditutup tadi dengan kakinya. Subhanallah, memang jalannya ular, Pak.
Maka langsung Sayyidina Abu Bakar kakinya tadi dipatok oleh ular. Dipatok sekali, dia nahan. Dan gak berani dia mengeluarkan omongan atau berteriak karena takut Nabi terbangun. Waktu itu istirahatnya Nabi luar biasa enak sekali di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Dipatok sekali, 2 kali, bahkan dalam riwayat sampai 12 kali, sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak kuat meneteskan air mata, dan air mata tadi jatuh di kening Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad terbangun. Dalam sejarah ditulis kenapa Sayyidina Abu Bakar sampai dipatok ular, padahal waktu itu ularnya Pak kepingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Seandainya Sayyidina Abu Bakar tidak menutup, gak mungkin dipatok. Ketika dibuka, kakinya dilepas, akhirnya ular tadi datang sujud memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ular saja cinta dan kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mengaku mukmin, kalau nggak cinta dengan Nabi Muhammad, maka naudzubillah jauh daripada Nabi Muhammad. Cinta nggak kita kepada Nabi Muhammad? Cinta? Cinta. Benar. Cinta dengan Nabi Muhammad? Cinta. Saya tanya perempuan dulu dah, cinta mana ibu dengan suami dengan Nabi Muhammad? Lu nggak boleh bohong, ini disaksikan malaikat tuh. Cinta mana bu? Suami apa Nabi Muhammad? Gak boleh bohong lu ya, dicatat tuh. Kalau cinta Nabi Muhammad, suami Anda akan meninggal, cepat meninggal ini. Loh. Mudah-mudahan cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, cinta mana? Bapak dengan anak bapak, apa dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Paling gampang bapak-bapak ini ya. Kalau saya tanya sama istrinya, cinta mana Pak? Ayo. Nabi Muhammad. Hah? Nabi. Cinta mana? Istri apa Nabi Muhammad? Nabi. Jujur. Jujur. Hati-hati Pak. Gak percaya Bu, laki-laki nih Bu. Jangan percaya Bu. Kalau ibu meninggal, pasti kawin lagi Bu. Loh, ini kodrat alam ini. Siapa yang senang duda Pak? Senang duda? Kalau senang duda saya doakan sekarang istri ada meninggal. Hukum alam. Makanya kalau cinta yang hakiki itu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, nggak bakal terputus. Kalau cinta kepada makhluk ada batasnya Bu. Pak, kita cinta kepada istri kita, tahu-tahu istri kita meninggal, atau suami kita meninggal, atau anak kita meninggal, atau orang-orang yang kita cintai ini meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasu ajmain. Tidak dikatakan beriman. Ini hadis Pak. Apabila cintanya Anda lebih cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada ayah Anda, kepada istri Anda, dan kepada semuanya, harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini adalah isyarah bahwa kita memperingati hijrahnya Nabi adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ya, mulai besok apalkan tadi Bu, Pak, bulan Hijriah ajarkan kepada anak kita ya. Jangan bulan Masehi saja. HP-nya itu jangan pakai dong. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ditulis. Bukan dilarang, tahun Masehi nggak dilarang, tetapi karena bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka pakai bulan Hijriah. Kadang-kadang saya lihat di kuburan itu patokan apa itu, nisab itu biasanya kadang-kadang pakai Masehi saja. Maka bingung, ingat kapan haulnya ini. Kalau bukan bulan Masehi repot. Padahal bulan Maulid meninggalnya bisa sebelum Maulid atau setelah Maulid kalau ikut Masehi. Ya, pakai bulan Hijriah. Insya Allah menjadi keberkahan bagi keluarga kita. Amin ya Rabbal. Saya teruskan. Sayyidina Abu Bakar ini mengatakan, kenapa Sayyidina Abu Bakar ini menjaga benar Rasulullah SAW. Ini bentuk cintanya Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, in ahlaktu ana
faqad ahlakta Abu Quhafah. Kalau saya yang meninggal di dalam gua ini ya Rasul, yang meninggal cuma Sayyidina Abu Bakar. Wa in ahlakta anta, kalau seandainya kamu ya Muhammad, ya Rasulullah yang meninggal, faqad ahlaka bil ummah. Kalau Rasulullah meninggal, kata Sayyidina Abu Bakar, maka umat ini akan juga binasa. Maka ini berkah cintanya Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa hijrah ini luar biasa cintanya Sayyidina Abu Bakar, sehingga Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin kaum muslimin, saya lanjutkan, saya percepat saja. Ini bulan hijriah ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya ini lagi ceritanya biar nyambung. Karena Nabi tidak langsung ke Madinah. Nabi masih mampir ke masjid apa namanya? Kuba. Di situ Rasulullah membangun masjid Kuba. Ya. Maka ketika Allah menurunkan wahyu yang mengatakan bahwa kita ini dijelaskan, kenapa sih kita pakai hijriah ini? Kenapa berdasarkan hijrah Nabi Muhammad ini? Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an jelas, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya 12 bulan atau setahun ini ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal arda, di mana hari pertama itu Allah telah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Nah ini kita garis bawahi, minha arba'atul hurum. Di dalamnya ada 4 bulan suci. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saya tanya, di bulan Masehi ada nggak 4 bulan khusus ini? Nggak ada. Maka bulan ini adalah bulan yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka sayang kalau kita Pak nggak ngikuti Nabi Muhammad SAW, tulis pakai bulan Hijriah karena tertulis di dalam Al-Quran. Bukan tidak boleh pakai bulan Syamsiah, Januari, Februari boleh Pak. Tetapi identitas kita seorang Muslim, seorang beriman kepada Allah, tekankan kita pakai karena tertulis di dalam Al-Quran. Maka bulan Muharram ini tertulis termasuk bulan yang suci. Selain 3 bulan tadi, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah yang sudah kita lalui. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kaum muslimin ini orang Arab ya, belumnya orang muslim, orang Arab ribuan tahun tidak punya tahun Pak. Untuk menentukan hari atau bulan atau tahun gak ada. Jadi orang-orang dulu ada yang pakai kalender Komariah, ada yang pakai kalender Syamsiah, ada yang gak tahu. Maka orang-orang dulu kalau ingin menetapkan peredaran tahun, dia memakai patokan orang yang dianggap luar biasa. Diceritakan waktu itu ada seorang yang meninggal, orang arif billah, orang soleh, orang yang terhormat, tetapi dia bukan nabi. Siapa? Namanya adalah Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini kakeknya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Ka'ab bin Lu'ay ini meninggal dunia, maka waktu itu orang-orang di sekelilingnya terpukul, maka mereka mengatakan Ka'ab bin Lu'ay adalah patokan buat kita untuk peredaran hari-hari atau tahun-tahun. Maka mereka mengatakan 1 bulan setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay, 2 bulan setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay, 1 tahun setelah Ka'ab bin Lu'ay. Ini berlangsung sampai ratusan tahun, sampai diceritakan 540 tahun masih tetap pakai Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nggak punya kalender orang dulu Pak. Jadi mereka kalau ingin punya kalender, melihat orang besar dulu yang terpandang. Misalkan di kampung ini siapa ini, ada orang tua yang meninggal, dijadikan patok.
setelah 1 hari meninggalnya orang itu. Tahun apa? Setelah tahun dia meninggal. Tidak lama setelah 500 tahun ada kejadian besar yang selalu kita ikuti. Apa itu? Perang gajah. Perang waktu itu yang bawa ke Abraham yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, diterangkan di Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum. Peristiwa ini besar karena akan menghancurkan Ka'bah. Abraham ini orang Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tadi diterangkan Allah menghancurkan, mengirim batu dari neraka melalui burung ababil sehingga mereka semuanya terbunuh termasuk gajah-gajahnya. Maka saking besarnya waktu itu tahun ini dipakai sebagai tahun gajah. Kita sering mendengar Nabi lahir itu tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Berapa? 12. Meninggalnya tanggal berapa? Tahun gajah. Loh, tahun berapa? Loh, kok tahun gajah? Itu lahirnya tahun gajah. Saya mau tanya tanggal meninggalnya Nabi tanggal berapa? Hari apa? Tanggalnya berapa? Itu kan lahirnya. Meninggalnya kapan? Loh, yang mantap. Nah, ya ini kan mudah-mudahan dia kita butuhan ini pelajaran sejarah ini ya. Nabi juga meninggalnya pas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, mudah-mudahan ingat lagi ini ya. Ini pelajaran, kita anggap kita ini belajar ini sekarang ya. Belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak lama juga dianggap tahun gajah. Bahkan Sayyidina Muhammadul Baqir menceritakan bahwa Rasulullah lahir setelah 50 hari Allah membinasakan Abraham beserta gajah-gajahnya. Jadi Rasulullah lahir itu 50 hari setelah Allah menghancurkan Abraham dan pasukannya. Maka tetap waktu itu dipakai karena nggak ada punya tahun. Tetap Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun tapi nggak lama waktu itu. Setelah tahun gajah berganti lagi, Pak. Berganti lagi, ada yang meninggal orang luar biasa, orang yang terpandang, orang soleh, dan itu yang disegani. Siapa? Siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy terpukul dengan meninggalnya Abdul Muttalib. Maka tahun itu dianggap memakai patokan untuk perputaran tahun dan bulan. Maka mereka memakai tahun meninggalnya Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sampai itu pun, sampai Nabi Muhammad lahir, sampai Nabi Muhammad hijrah, semua tidak ada tahun, tidak ada ketentuan waktu itu. Sampai Rasulullah wafat pun umat Islam tidak punya hari atau penetapan tanggal atau penetapan tahun. Sampai Sayyidina Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin, jadi Amirul Mukminin, tidak punya tanggal juga. Biar kita tahu sejarahnya ini. Kapan ini Hijriah ini dimulai kapan? Yang kita peringati malam hari ini, kita biar tahu. Sejarahnya Nabi. Nah, maka hadirin, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah yang kedua. Itu Sayyidina Umar pernah mendapat surat dari gubernur yang jauh. Jadi dapat surat karena dia khalifah, dia mengirim gubernur di tempat-tempat jauh. Maka salah satu gubernurnya ini mengirimkan surat, bukan satu surat tapi 2 surat sekaligus dikirim kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika surat datang, satu surat pertama datang, surat kedua datang, kebetulan suratnya ini datangnya bareng, bersamaan. Tapi ada surat yang pertama, ada surat yang kedua. Maka ketika dibuka oleh Sayyidina Umar bin Khattab,
Bingung Sayyidina Umar. Ini yang mana yang pertama? Yang mana yang kedua? Maka Sayyidina Umar berinisiatif. Ini ijtihadnya Sayyidina Umar, bahwa kalau kita tidak punya tahun, tidak punya bulan sendiri, maka kacau ini. Maka Sayyidina Umar ingin supaya kaum muslimin punya tahun sendiri, maka dipanggil sahabat-sahabatnya, termasuk Imam Ali yang waktu itu datang juga karena wajah. Maka ditawarkan oleh Sayyidina Umar kepada sahabatnya, gimana menentukan tahun Islam ini berdasarkan apa? Maka sahabat-sahabatnya Sayyidina Umar mengatakan, wahai Umar, ambil saja permulaan tahun Islam ini berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan, ambil ya Umar, meninggalnya Nabi Muhammad sebagai tahun untuk kaum muslimin. Ada yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj karena peristiwa besar, jadikan itu tahun baru Islam. Tapi waktu ketiga Sayyidina Umar bertanya kepada Imam Ali, wahai Ali, bagaimana menurutmu? Maka Imam Ali mengatakan, kita berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sayyidina Umar tanya, kenapa kok pakai hijrahnya Nabi? Kan harus ada alasan. Kata Imam Ali, karena Imam Ali ini Pak luar biasa Pak, karena wajah ini babul ilmi Pak, pintunya ilmu. Imam Ali mengatakan, ya Umar, penentuan hijrahnya Nabi ini sudah ada di dalam ayat Al-Quran. Ada isyarahnya di dalam Al-Quran. Apa itu ya Ali? Maka Imam Ali membacakan, la masjidun ussisa binat taqwa min awwali yaumin. Tidaklah dibangun masjid, kata Imam Ali, Masjid Kuba tadi maksudnya Pak, ini ayat ini khusus Kuba. Garis bawahi, min awwali yaumin, dari pertama hari pertama. Ahakku antagumu fi, lebih pantas kita berdiri sholat di dalam masjid tersebut. Fihi gaumun, kata dia, fihi yuhibbuna, kata di ayat itu, di akhir ayat mengatakan mereka ingin membersihkan diri di dalam masjid, sholat karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Di garis bawahi, la masjidah ussisa, ya, la masjidun ussisa, tidak dibangun ala taqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, min ayyami yaumin, dari hari pertama. Loh, bukankah Rasulullah di Mekah sudah melalui hari? Tidak, karena isyarah dari Al-Quran, min awwali yaumin. Kenapa? Karena Rasulullah sempat mampir di Masjid Kuba sebelum masuk ke Madinah. Maka diterima oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, karena ini masuk akal dan ini isyarah di dalam Al-Quranul Karim. Maka tahun Hijriah ini Pak sudah disebut Pak di dalam Al-Quran dan diisyarahkan bagaimana penentuan tahun dan tanggal ini adalah menurut Al-Quran adalah perhitungan pertamanya Nabi singgah di Masjid Kuba. Nah, saya teruskan tadi, Sayyidina Asma tadi kan waktu itu mengandung, lahir di Masjid Kuba. Maka waktu itu anaknya bernama Abdullah bin Zubair. Maka ketika lahir, Sayyidina Asma langsung, belum menyusui kepada Sayyidina Asma, diberikan kepada Nabi dulu. Lalu Nabi memberikan air liurnya, memasukkan air liurnya kepada Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair selama hidupnya tercatat manusia gak pernah bohong, gak pernah ngomong kasar, ngomong kotor. Berkah apa? Berkah air liurnya Nabi Muhammad SAW, dan selalu berkata yang benar dan mati dalam keadaan yang benar. Ini lidahnya Rasul Pak. Iya, berarti ini isyarah bagi kita Pak. Iya, air liur ini adalah berkah. Ada orang gak percaya. Satu orang datang kepada ulama, saya punya anak sebelbit, ya, tolong dikasih doa. Maka dikasih air, diludahi.
Tuh, ini ittiba Rasul, mengikuti Rasul, ada contohnya. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian kita, ya kelompok kaum muslimin saudara kita nggak percaya dengan keberkahan itu. Ada ceritanya sudah ini. Jadi berkah, kan kata ulama itu warasul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi, maka kalau datang kita ke kiai doakan suami saya sering marah-marah, nggak kasih belanja, maka dikasih aqua, disembul, dikasih udah. Tuh, insya Allah suaminya jadi soleh, kan begitu. Ya Pak, tuh, ibu-ibu juga gitu Pak. Kalau suami istri anda rewel Pak, banyak ngomong, datang ke kiai Baban, iya, minta diudahin, iya, airnya yang banyak sekalian ya, suruh minum biar taat kepada suami-suami ya Bu. Ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan air ulama, dengan air habaib yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, kita menjadi orang yang soleh wa solehah dan diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, lanjut gak ini? Cuma gak ada kopinya itu apa ya? Kalau ada kopinya enak ini. Hadirin kaum muslimin, panitianya mesti dikasih tahu dulu ya. Kenapa kopi? Nah ini saya bahas kopi aja dulu lah, biar tambah yakin ini ya. Ngopi dulu nih bener Pak. Dulu Pak, dulu ini cerita dulu ya. Kalau orang mati itu, saya ceritakan ini Bu, Pak, biar tahu kenapa sih senang kopi. Katanya ulama ini Pak, nah kita ini ngikutin ulama kan. Kalau kita meninggal, di perut kita ini ada sisanya kopi, maka malaikat munkar nakir gak berani nanyain kita. Loh benar ini loh. Ini yang cerita ulama ini. Kenapa? Karena apa? Ulama dulu kalau menanggulangi rasa ngantuk kan, ulama kan tiap hari, tiap malam kan, malam tahajud berzikir supaya menanggulangi ngantuk, minum kopi. Makanya ketika meninggal perutnya masih ada kopi, maka munkar nakir gak berani tanya. Kenapa? Karena di perutnya ada kopi. Pertanyaannya sekarang, Beb, kalau kopi sama main kartu, gimana Beb? Beda. Iya, pokoknya di dalam ada perut ini, insya Allah Pak selamat Pak, nggak ditanyain munkar nakir. Jadi mulai sekarang minum kopi semua ya. Nah, ini faedahnya kopi di situ. Tapi ya gitu, kalau kopi ya kadang-kadang harus pahit, harus manis. Kalau Anda punya penyakit jangan manis, kopi pahit. Ya, yang penting ada bekas di perut kita kok. Kopi selamat daripada siksa kubur. Amin ya Rabbal. Belum datang juga kopinya ya. Hadirin kaum muslimin, lanjut. Maka ayo, pasti tahun kemarin karena kita sudah masuk awal tahun, pasti kemarin ini kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dosa yang tahun kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan atau apa yang diberikan oleh Allah, kadang-kadang kita lalai. Mari tahun ini, tahun baru ini, malam hari ini kita niat, kita perbaiki, kita perbanyak ibadah. Karena apa? Ini malam Pak, tahun baru, semakin tambah tahun, tambah kita dekat dengan kuburan. Ya iya kan? Sama tahun baru ini kita senang, memang senang. Supaya apa? Supaya kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Supaya nanti tahun ini, mudah-mudahan tahun baru ini Allah tambah kasih keberkahan kepada kita, tambah soleh, solehah. Iya. Supaya apa? Nah tahun ini Pak, tambah dekat dengan kuburan. Nah ini kopinya datang Pak. Saya minum kopi dulu dah. Hidup kopi. Panas nih. Kalau nggak panas ya boleh kopi Pak, jus namanya Pak. Hidup kopi. Hadirin kaum muslimin, maka kita harus introspeksi. Tahun kemarin
Yang malas sholat sunnah, tahun ini harus sholat sunnah. Apalagi yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Ya, sholat penting. Apalagi berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat berjamaah. Ayo niatkan, tahun ini adalah tahun kebangkitan kita, semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak tahun kemarin, Pak. Iya, apalagi lebih buruk, tambah mundur, naudzubillah, kita jauh daripada rahmat Allah. Diniati, laki-laki maupun perempuan, dewasa atau yang tua, apalagi yang tua. Yang umur 50 banyak enggak? Banyak. 40 banyak enggak? Banyak. 60? Banyak. Ada? Mungkin banyak. Padahal sudah diisyarat sama Allah ini. Hati-hati. Yang 40 ini Pak, antum jar'un, kata Nabi itu, antum jar'un kedana hasadu. Kamu itu yang umur 40 seperti tumbuh-tumbuhan yang sudah dipanen. Jadi umur 40 ini Pak, ya ada yang umur 40 ini siap-siap mati. Biasa, wajar. Umur 40 jangan kaget. Kok masih muda umur 40 mati? Karena sudah siap Anda dipanen. Dipanen siapa? Malaikat Israel. Cabut nyawa. Maka tahun ini mari kita tambah ibadah. Kemarin berapa orang yang telah meninggalkan kita? Tahun kemarin orang tua kita yang meninggalkan kita, saudara kita, handai tolan kita, tetangga kita banyak. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua di amal ibadah diterima oleh Allah. Dihapus semua dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Maka yang kita yang hidup ini siap-siap Pak. Yang 40 saya katakan, antum jar'un godana hasadu. 40 ini hati-hati. Dan 40 ini kata ulama, kalau Anda baik di 40 ini insya Allah seterusnya tambah baik. Tapi 40 mulai suka maksiat, mulai suka joget, tambah tahun tambah senang joget Pak. Karena 40 ini isyarat Pak. Siap-siap kita 40. Iya, jangan Anda menganggap masih muda. Kalau sudah 40 tahun ini Bu, Pak, iya, mulai jelek wajah kita ini, tidak cantik lagi. Jangan ganteng lagi Pak. Kaki kita pasti ada sakit-sakit. Iya, lari sudah gak kuat kita Pak, jalan gak kuat. Apalagi yang 50. Maka 50 ini kata Nabi Muhammad SAW, 5 gadamtu wa 5 akhartu. Apa yang kamu bawa untuk mati dan apa yang kamu tinggalkan untuk mati. 50 banyak gak ini? Tuh, banyak. Sudah ada andalan kita, ibadah kita. Apa yang kita akan andalkan, yang akan kita bawa. Karena 50 ini Pak, udah jelas. Tidak lama lagi Abu Yauji Pak, almarhum, almarhumlah, mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya. Masih muda Pak, usianya cuma berapa, 55 tahun, tapi Allah mengangkat. Orang gak nyangka, masih muda, ulama masih muda, lagi karismatik, keramat, tapi Allah berkehendak lain, diangkat Pak. Nah apalagi itu orang-orang soleh, nah apalagi kita Pak, yang lalai, yang umur 50, hati-hati. Udah gak zamannya Anda main futsal. Umur 50 main futsal, bulu tangkis gak ada, ngaji. Hah? Mancing lagi, ngabisin umur itu mancing ini. Iya, buat sia-sia waktu. Jangan dibuang sia-sia waktu ini. Ini tahun baru, ayo. Malam hari ini kita niat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Terutama yang 40, yang 50. Apa yang kita bawa nanti di akhirat? Apa yang kita tinggalkan untuk akhirat? Sudahkah kita beramal? Apakah yang umur 50, sudahkah Anda, anak-anak Anda sudah ada didik menjadi orang-orang yang saleh, masuk ke pesantren, tahu syariat Islam? Bahaya Pak. Anda umur 50 meninggal, tetapi anak Anda tidak pernah belajar ilmu agama, maka tidak mungkin kita yang meninggal naudzubillah mendapat doa dari anak tadi. Lalu apa peninggalan kita? 50 tahun, apa sudah kita tanamkan kebaikan?
baik diri kita maupun untuk orang lain? Pernahkah kita bersedekah untuk pesantren, untuk kemaslahatan, untuk sabilillah? Yang 50 tahun, 50 tahun jangan tambah pelit. Kadang tambah 50 tahun tambah pelit. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini ya, ini Allah kalau menceritakan orang sakaratul maut ini, Pak, kan kita pasti sakaratul maut ini kan? Ini diceritakan kalau orang sakaratul maut, Allah mengatakan seandainya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas sholihin. Allah sudah tahu, Pak, kalau orang sudah sakaratul maut ini, ya Rabb, kalau bisa mundurkan umur saya. Untuk apa? Fa'asad jatuh, untuk sedekah. Wa akun minas sholihin, dan saya termasuk orang soleh. Tapi terlambat, sudah sakaratul maut. Jadi masih seger, masih ini. Jangan pelit, Pak. Bu, kalau suami Anda sedekah, jangan dilarang. Biasanya ibu-ibu ini lebih senang beli make up daripada bantu masjid. Iya, kalau urusan belanja ke mall luar biasa. Tapi kalau urusan bantu majelis, bantu pesantren, masih dihitung-hitung. Tapi kalau untuk rekreasi nggak pakai hitungan, dompet semua dibawa, ATM dibawa, ya. Datang ke pesantren, bawa semua ATM, dompet Anda. Butuh berapa kiai? Kurang ini, bantu. Itu yang kita bawa di akhirat. Kalau yang lainnya ditinggal. Bukan saya belani kayak bapak itu, tidak. Ini khusus semuanya, umum. Ya, apalagi di sini ada pesantren, bantu pesantren, biar berkah, Pak. Apalagi anaknya sampai sekolah di sini, nyantri di sini, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Wasolihah, amin ya Rabbal. Maka bantu urusan akhirat ini, bantu. Ada urusan maulid, bantu, sokong. Yang banyak untuk Rasulullah, jangan hitung-hitungan. Allah berikan rezeki pada kita, bersyukur. Benar kita dapat, misalkan ini uang 1 juta, alhamdulillah. Apakah dikatakan bersyukur? Benar, itu syukur lisan saja. Bersyukur bukan begitu. Dapat 1 juta, kita sedekahkan 200.000 atau 300.000. Itulah yang namakan bersyukur. Bukan dapat 1 juta, 500 untuk maksiat, 500 itu bukan namanya bersyukur. Benar lisannya bersyukur, tidak. Itu bukan bersyukur. Bersyukur itu dengan cara mendapatkan rezeki kita ucapkan dan kita ikrarkan dalam hati dan qalbu, lalu kita lakukan dengan fi'il, dengan tindakan membantu, bersedekah, beramal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini yang namanya bersyukur. Infak atau jariah apa saja. Anda ini kan tidak kekurangan ini. Maksudnya Allah kasih mata Anda bisa melihat. Ini syukur juga, kita wajib syukuri. Kaki Anda bisa datang ke majelis ini, berjumpa dengan saya, kita syukuri. Ya, wajib kita syukuri, setiap hari bersyukur. Apalagi tahun-tahun ini, tahun baru. Ayo, jangan kurang terus, Pak. Memang sih kadang-kadang banyak utangnya, tapi tetap bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, rezeki saya bisa untuk berkah membayar utang, berkah untuk belanja kepada keluarga, untuk membiayai anak. Bersyukur, Pak. Ada suatu riwayat ini, maka saya katakan kita ini wajib bersyukur karena Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa malam hari ini. Ibrahim bin Adham ini pernah berjalan di pasar. Ya, Ibrahim bin Adham ini pernah berjalan di pasar. Dia mau jalan, dilihat tadi ada satu orang yang tidur pakai kasur begitu di pasar. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, matanya buta, dan punya penyakit judam atau lepra. Jadi dilihat orang tadi tidur, tidak punya kaki, tidak punya tangan, punya penyakit lepra, matanya buta. Maka ketika orang ini membantu dia ngasih makan, orang tadi setiap orang memasukkan langsung ke mulutnya. Jadi kalau mau ngasih makan atau ngasih minum, diseduh langsung ke mulutnya atau dimasukkan, didulang ke mulutnya. Masuk ke mulutnya, langsung orang yang tadi punya penyakit lepra, nggak punya kaki tadi, nggak punya tangan dan buta, mengatakan Alhamdulillah.
atas berkat rahmat Allah yang besar. Allah berikan kenikmatan yang besar. Ibrahim bin Adham bingung. Apa kenikmatan yang besar? Kamu ini saya lihat gak punya kaki, gak punya tangan, gak punya rumah, buta lagi matanya, dan kamu punya penyakit. Maka penasaran, Ibrahim bin Adham lalu mendekati. Assalamualaikum, kata Ibrahim bin Adham. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Langsung disebutkan namanya. Kaget Ibrahim, dari mana Anda kenal saya? Anda buta, baru kali ini ketemu. Min aina ta'rifuni, bagaimana Anda tahu saya, katanya. Apa jawab orang buta tadi? Ma jahiltu syai' mundu arafullah. Tidaklah saya ketahui semuanya kecuali saya sudah kenal dengan Allah. Saya semua tahu karena saya sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran Pak, kalau sudah kenal dengan Allah, tahu ma'rifatullah, maka jangan heran orang tadi kenal dengan Allah dan Allah kenal dengan orang tersebut. Pertanyaannya, kita ini kenal tidak dengan Allah? Apakah Allah kenal dengan kita? Ini orang ini tadi cacat, dia tahu semuanya meskipun buta, diberikan keluar biasaan, tahu siapa yang datang meskipun matanya kita disebut namanya satu persatu. Apalagi baca hati, jangan kaget. Kadang-kadang orang makrifat itu banyak. Jangan bawa, kalau sekarang banyak makrifat-makrifatan ya, wali-walian banyak, jangan keliru. Karena apa? Keramat sama istidrat itu hampir sama Pak, satu strip saja. Orang dikasih keramat bisa membaca hati seseorang, banyak. Itu kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar, kalau tidak istidrat. Contohnya siapa? Mama Loren. Kenal nggak Mama Loren? Hebat. Kapan mau kiamat dia langsung tahu. Ini istidrat. Nanti Indonesia ini tahun ini bakal begini. Cocok. Itu istidrat. Hati-hati. Jadi keramat sama istidrat itu bedanya cuma satu strip. Kalau keramat diberikan pada orang soleh, istidrat diberikan untuk orang yang Allah menguji pada orang tadi, sehingga tambah jauh dari Allah. Naudzubillah. Maka Ibrahim tanya, bagaimana kamu tahu saya? Saya lanjutkan. Tidak ada yang saya tidak ketahui selama saya sudah kenal dengan Allah. Lalu Ibrahim tanya, apa sih kamu tadi mengatakan Alhamdulillah dengan kebesaran nikmatmu ya Allah? Nikmat apa kamu ini? Kamu ini cacat, gak punya tangan, gak punya kaki, buta lagi, penyakitan lagi, gak punya rumah. Kata dia, saya ditinggalkan dua kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kenikmatan tadi? Qalbun syakirun wa lisanun dzakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah dan lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Ini kenikmatan yang besar. Apakah ada yang lebih nikmat, yang lebih besar dari ini? Ada orang punya rumah besar tapi gak pernah syukur, ngeluh terus. Maka hati-hati, bahaya Pak, akan dilenyapkan kenikmatan-kenikmatan tadi, dihabiskan oleh Allah kenikmatan tadi. Jadi wajib Pak kita bersyukur. Kemarin mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah, mari malam hari bersyukur. Sehat ini syukur Pak. Satu napas ini Pak, ya, yang kita hidup ini luar biasa, gak bisa diganti dengan dunia seisinya Pak. Kira-kira Pak, saya ingin ya, napas Anda saya sumpet, begitu mulut Anda saya sumpet, saya beras 1 M, tapi 15 menit saya semut, mau gak kira-kira? Saya tutup telinga hidung Anda, mulut Anda supaya gak nafas, saya kasih 1 M, mau gak kira-kira? Maka Imam Ghazali mengatakan, kullu nafasin min nafasik, setiap nafas dari nafasmu jauharo, lebih berharga daripada berlian. Tidak ada harganya Pak. Dunia seisinya ini syukur nikmat dari Allah ini. Syukur sehat ya, kita bisa menghirup udara, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menyekolahkan anak. Ini luar biasa, disyukuri. Jelas dalam Al-Quran kita akan hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna bila sedih, kalau Anda pintar bersyukur, insya Allah ditambah rezekinya. Tetapi kalau Anda kurang terus, ini bahaya Pak. Adabnya Allah sangat pedih. Ya, apalagi tahun baru ini introspeksi kita. Ayo, mungkin kita kurang syukur kepada Allah, maka Allah mungkin kurang kita di dalam ibadah kepada Allah, kurang syukurnya, maka rezeki kita tersendat. Ayo belajar bersyukur. Tahun ini, tahun Hijriah ini, tanggal malam hari ini, tahun baru ini, kita niati, kita ittiba dengan Nabi Muhammad SAW, belajar bagaimana Nabi hijrahnya memperjuangkan kita, maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin bersyukur atas apa yang dilakukan Nabi, sehingga kita semuanya mengenal Islam, menikmati manisnya iman, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Maka pantas malam hari ini kita kumpul bersyukur kepada Allah bahwa tahun ini Allah masih berikan umur, Allah masih panjangkan umur, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ini, duduk dengan ulama, duduk dengan habaib. Allah masih punya kesempatan, Allah berikan kesehatan kepada kita, sehat afiat, zahiran batinan. Ini wajib kita syukuri. Lainnya Pak menyusul. Yang paling penting adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa enggak ini? Hah? Jangan terus-terus Pak, saya enggak kuat ini. Kalau mau terus undang lagi kita. Kaum muslimin, saya lanjutkan cerita tadi biar komplit. Karena Anda minta terus, saya enggak tanggung jawab. Dan kalau sudah terus, saya teruskan ini. Maka setelah dari Masjid Quba, Nabi Muhammad sampai di Madinatul Munawwarah. Maka luar biasa disambut oleh orang-orang Ansor dengan apa? Yang tadi kita baca, Tola al-Badru alaina. Ayo baca dulu. Tola al-Badru alaina min saniyatil wada. Penyambutan orang-orang Ansor ini Pak. Waktu itu mereka berebut Pak. Wah, berebut supaya Nabi tadi kan tidak punya rumah Nabi ini Pak, tidak punya tempat tinggal, maka mereka ini berebut supaya apa? Supaya Nabi tadi mampir ke rumahnya dan tidur di rumahnya atau tinggal di rumahnya. Nah, ini repot karena Nabi ini fatonah, ya, nggak serta-merta menerima tawaran Pak. Nanti ditawari orang kaya, yang miskin protes. Wah, Nabi Muhammad masuk rumahnya orang kaya, enak aja kan begitu. Yang miskin bagaimana? Nanti masuk rumahnya fulan, jadi iri. Maka Nabi Muhammad ketika begitu, ya, lalu mengatakan, ya sudah, kalau kalian ingin saya mampir, duduk, tinggal sementara di rumah kalian, saya serahkan kepada onta saya saja. Ini Nabi Muhammad Pak berebut Pak, sama dengan kiai ya. Ada datang di kampung ini ada kiai Pak, datang sambut, iya, jangan malah sumpuk. Waduh, datang lagi kiai, nyembelih ayam lagi ya. Tapi mereka tidak, senang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, ya sudah, onta saya saja. Kalau onta saya berhenti di suatu rumah, maka saya tinggal di situ. Maka mereka berdoa kepada Allah ketika onta tadi berjalan Pak. Jalan-jalan, wah, orang sudah berharap. Waduh, ada satu orang mengatakan, waduh, ini pasti di rumah saya ini. Ternyata tidak dilewati. Waduh, ontanya kacangan ini. Onta apa nggak berhenti-berhenti. Subhanallah, Allah takdirkan. Waktu itu di dalam sejarah ditulis
berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari langsung teriak bersyukur, alhamdulillah. Maka Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena apa? Karena ontanya tadi sudah berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Nah, ini saya buka. Kenapa Nabi Muhammad mampir? Ontanya bisa berhenti di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada rahasianya, Pak. Ada rahasianya. Ini bisa dipakai kepada kita ini. Apa rahasianya? Ini Abu Ayyub ketika dia bangun rumah, waktu bangun rumah itu pakai fondasi segala. Sebelum bangun itu Abu Ayyub punya niat di dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan saya bangun rumah ini, rumah saya ini menjadi persinggahan Nabi akhir zaman. Padahal Abu Ayyub tak kenal Rasulullah waktu itu, cuma berdoa, berniat mudah-mudahan saya bangun rumah ini, Nabi akhir zaman mampir berhenti di rumah saya. Maka Allah menakdirkan karena niatnya Abu Ayyub niat yang besar, niat yang bagus, sehingga Rasulullah mampir ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Pelajaran bagi kita, Pak. Kalau bangun rumah niat yang bagus, ya, jangan bangun rumah niatnya supaya mewah-mewahan. Nah, bukan. Supaya rumah kita dianggap dilihat tetangga bagus, dianggap mewah, maka rumah tadi tidak ada berkahnya. Tapi niatkan mudah-mudahan yang masuk di rumah saya ini adalah orang soleh atau orang solehah. Ini pelajaran. Nabi ngasih pelajaran kepada kita, Pak. Bangun pesantren juga begitu. Niatkan pesantren yang datang ulama-ulama besar. Mudah-mudahan pesantren ini jadi makmur, jadi berkah, yang keluar jadi ulama semua. Karena apa? Niatnya tadi supaya yang kita niat tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? An-niyah matiyah. Niat itu tunggangan kita, Pak. Iya. Kalau sudah niat, fa idza azamtum fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah niat baik, maka serahkan azam kita atau niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka di situ Rasulullah tinggal di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Rasulullah berdakwah. Dakwahnya nggak langsung dakwah, Pak. Kenapa? Harus ganti dulu, Madinah ini ganti. Dan tadi saya ngomong, Madinah ini bukan Madinah Yatrib. Namanya diganti oleh Rasulullah, jangan Yatrib. Ini cacian. Diganti dengan Madinatul Munawwarah. Maka mereka setuju. Lalu di situ ada kaum Aus dan Khudrat, ini perang terus. Maka didamaikan oleh Rasulullah, dijadikan saudara. Maka kaum Muhajirin juga dipanggil, kaum Ansor juga dipanggil untuk dijadikan saudara oleh Rasul Muhammad SAW. Bahkan saking senangnya orang Ansor ini, Pak, menjadikan saudara orang-orang dari Mekah tanah. Maka yang punya 2 rumah dikasihkan, Pak, ini untuk kamu 1 rumah. Yang punya kebun juga begitu, ini separuh kebun saya buat kamu, ayo kamu kerja hidup dari kebun saya. Bahkan, Pak, ya nggak kalah pentingnya ini, Pak, bener ini, yang punya istri 2, Pak, dibagi juga. Ini istri saya, kamu cari yang mana, kamu ambil, saya ceraikan, saya berikan kepada kamu. Kalau disuruh milih, paling kalau kita kasih paling yang tua, Pak, yang nakal kita ya. Kamu yang muda kita kasih ya. Ini luar biasa ini. Maka dikawinkan oleh Rasulullah SAW menjadi saudara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Luar biasa sekali. Dari situ Allah Subhanahu wa taala berkah hijrahnya Nabi Muhammad, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kejayaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai sekarang ini, malam hari ini, hidup kita ini merasa hebat, merasa luar biasa berkah Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingatkan, tujuan kita malam hari ini bukan peringatannya saja, tapi dipakai apa-apa yang dilakukan Nabi, ya, seperti penanggalan tahun, pakai tahun hijrah. Lalu kita introspeksi dosa-dosa kemarin, ayo kita ganti dengan cari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu berbuat dosa, Pak. Semakin tahun semakin kita ini dekat dengan
kematian, ajal kita. Nggak tahu Pak. Banyak sih, tadi 1 menit yang lalu ada yang meninggal. Bukan berarti yang duduk di sini nanti 1 jam masih hidup. Ada yang yakin begitu? Ada yang jamin? Nggak ada. Jangan-jangan kita akan menyusul. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur. Fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyongsong tahun baru yang baru ini. Kita tambah semangat ibadah kepada Allah, dekat kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, sekaligus cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira itu saja. Ya, cukup. Saya udah banyak ngantuk ini. Ngantuk apa lapar? Kalau lapar repot, nggak masuk nih Pak. Ya, yang dipikir perut repot ini ya. Jadi dinasihati, makanya orang suruh makan dulu, berangkat makan dulu Pak, Bu. Iya, jangan nungguin berkat. Kasihan kiainya Pak, nanggung segini banyaknya ini. Tapi mudah-mudahan dapat berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Hadirin, terakhir, ayo niatkan sekalian berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah bukakan pintu rahmat kepada kita. Allah bukakan pintu taubat kepada kita. Allah bukakan pintu maghfirah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya, baik yang hadir maupun tidak hadir. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang hidup, mudah-mudahan panjang umur. Ayah kita mudah-mudahan panjang umur. Ibu atau orang tua kita semuanya, paman-paman kita, saudara kita semuanya, insya Allah panjang umur. Dan orang tua kita yang telah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah angkat derajatnya di dalam kuburannya. Allah bahagiakan di dalam kuburannya. Dan ya Rabb ya Arhamar Rahimin, ya Hanan ya Manan, ya Hayyu ya Qayyum, mudah-mudahan tidaklah di antara kita semuanya ini menjadi orang yang soleh wa solihah. Allah terima amal ibadah kita semuanya. Allah angkat derajat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ya Hayyu ya Qayyum, mudah-mudahan ya Rabb, malam hari ini kita munajat bersama-sama mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya, cita-cita kita semuanya, hajat kita, hajat dunia wal akhirah, Allah mudahkan semuanya. Allah gabulkan cita-cita kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh wa salihah. Dan kita doakan pesantren ini terus istiqomah sampai yaumil qiyamah. Kita doakan juga guru kita Kiai Baban, mudah-mudahan panjang umur. Dan orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, ulama kita, kiai kita, habaib kita semuanya, mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur. Dan mudah-mudahan ya Rabb ya Arhamar Rahimin, ya Akramul Akramin, luaskan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Berkahkan rezeki kami ya Allah, yang banyak, yang manfaat ya Arhamar Rahimin, ya Ghaniyu ya Mughni. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tambahkan hati kami untuk bersemangat ibadah kepadamu ya Allah. Malam hari ini ya Allah kami berniat ya Allah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Maka kuatkan iman kami, hati kami, pikiran kami ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan istri-istri kami istri yang solihah. Ya Allah, jadikan suami-suami kami suami yang soleh. Dan jadikan anak-anak kami jauh dari maksiat ya Allah, jauh dari perzinaan ya Allah, jauh dari narkoba ya Allah. Anak kami ya Allah jadikan anak yang soleh, jadikan ulama ya Allah, dan di jalan syariatmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Sami'u ya Basir ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami semua di sini masuk surgamu ya Allah. Masuk surga bersama ayah kami dan ibu kami ya Allah. Masuk surga bersama ulama kami ya Allah.
Masuk surga dengan orang-orang yang kita cintai semua ya Allah. Masuk dengan ulama-ulama kami di surgamu ya Allah. Dengan para habaibmu ya Allah, dengan para kiai kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan kami masuk surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrimil arwaha minna biliga khairil anam. Wa akrimil arwaha minna biliga khairil anam. Ya Allah, muliakan kami, roh-roh kami bisa berjumpa dengan Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wa akrimil arwaha minna biliga khairil anam. Wa ablihil mukhtaru anna min salatin wa salam ya Allah, sampaikan salam salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma. Wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma. Wala tajal fina wala ma'na syakiyan wala mahruda birahmatika ya Arhamar Rahimin ya akramal akramin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, bibarakatil ulama ya Allah, bibarakatil habaib ya Allah, bibarakatil sholihin ya Allah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim ya Allah. Agar kami mengikuti jalan mereka ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan jalannya ulama ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan jalannya para habaib ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan jalan Nabi Muhammad ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani ya Allah. Jauhkan dari semua fitan, bala bencana di kota ini ya Allah. Jauhkan dari musibah ya Allah, penyakit ya Allah, angkat semua ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Sami'u ya Basir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suju menang berkah na Alhamdulillah telah kita dengarkan riwayat dan mauidhah langsung dari Abah Habib Umar Al-Haddad. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat